Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Firgiati yang akan memandu pemirsa dalam program Dialog yang kali ini disiarkan secara langsung di TV Tabalong. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah hadapi gempuran retail modern besar. Saatnya pelaku UMKM lokal berubah. Seiring perkembangan zaman, pedagang UMKM dituntut dapat bersaing dengan ancaman datangnya retail modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan dan kemudahan bertransaksi. Lantas bagaimana sikap pemerintah daerah Tabalong dalam menyikapi gempuran retail modern besar yang ingin mendirikan usahanya di Tabalong? Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Husin Ansari selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Narasumber yang kedua ialah Bapak Wahyu Wibowo. Sebagai pengamat ekonomi, beliau juga merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak? Baik. Pak Husin apa kabar? Pak Wahyu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita berbicara atau lebih dalam, Bapak izin dulu ke Pak Husin terlebih dahulu untuk bertanya ya Bapak ya. Bapak bisa diceritakan dari informasi yang kami dapatkan, apakah benar ada salah satu retail modern besar yang ingin mendirikan usahanya di Tabalong? Ya, makasih Mbak Erki. Jadi pada tanggal 6 Juni tahun 2022 ada salah satu retail modern nasional itu mengajukan surat pada pemerintah Kabupaten Tabalong ingin membuka retailnya itu di 5 titik di Kabupaten Tabalong. Sementara itu baru satu perusahaan. Satu perusahaan saja. Iya. Kemudian bagaimana tanggapan pemerintahnya? Tanggapan kami dari sisi pemerintah, untuk sementara memang kami ingin memaksimalkan UMKM lokal, toko-toko retail lokal yang ada di Kabupaten Tabalong. Baik itu UMKM, baik itu yang milik BUMD itu sendiri seperti Bersinarmat, baik juga yang dimiliki oleh desa yaitu Bomdesmat. Nah, kami ingin agar semua retail lokal yang bisa modern ini bisa maksimal berada di Kabupaten Tabalong. Oke. Ke Pak Wahyu nih, bagaimana tanggapannya menyikapi rencana pendirian retail modern di Tabalong nih Pak? Baik, saya dalam hal ini karena bukan regulator ya, dalam kapasitas sebagai pengamat maupun sebagai salah satu warga masyarakat, tentu tidak memberikan tanggapan iya atau tidak ya. Tetapi apa yang sudah disampaikan Pak Husin tadi selaku wakil dari pemerintah daerah yang sekaligus merupakan regulator terhadap pemberian izin untuk bisa beroperasi atau tidaknya retail modern di Kabupaten Tabalong, saya melihatnya begini, dari sebuah daerah yang ingin bertumbuh ya, apalagi tagline Tabalong saat ini adalah terdepan ya untuk menyangga ibu kota negara, yang mana untuk sebuah daerah yang ingin bertumbuh itu sebuah keniscayaan ya, menurut saya dalam sebuah investasi katakanlah retail modern itu untuk ditolak ya. Nah, tetapi saya melihatnya begini, dalam konteks untuk ke UMKM kita, tentu ini kita harus mencarikan satu jalan solusi yang terbaik, karena saya pikir juga hampir di beberapa bagian kabupaten kota yang ada di Indonesia sebagian besar memang telah membuka diri ya terhadap investasi. Begitu juga dengan kepala daerah, tentu harapan kita juga kalau dalam konteks investasi, saya bilang sebuah keniscayaan itu tadi kan harapannya memang ada satu iklim investasi yang sehat ya di daerah. Nah, kepala daerah tentu diharapkan sebagai kepala daerah yang bisa terhadap pro bisnis untuk bisa menunjang pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa untuk keberadaan retail modern ini nantinya tentu tidak mematikan UMKM lokal yang dikhawatirkan oleh Pak Husin itu tadi ya. Bahwa untuk memaksimalkan keberadaan UMKM itu iya, tetapi di sisi lain kita harus membuka diri ataupun untuk mencoba berkolaborasi terhadap para retail modern itu sendiri dalam membina untuk bagaimana pelaku UMKM kita ini juga bisa bersaing terhadap retail modern tersebut. Ya, menurut
sudah berdiri retail modern di Tabalong, bagaimana dampaknya bagi daerah? Ya secara normatif kalau bagi dampak terhadap daerah ya pajak melalui retribusi reklame yaitu terus kemudian terciptanya satu iklim investasi yang sehat di daerah, kemudian juga ya kita di sisi lain juga dengan adanya pasar modern tentu sebuah daerah itu memiliki penilaian yang berbeda ya terhadap masyarakat secara umum ya, secara luas. Nah, kita melihat di Kabupaten Tabalong ini kan memiliki juga warga masyarakat yang heterogen ya, dan kita tahu di sini banyak urban ya yang merupakan penduduk di Tabalong ini. Nah, tentu pilihan untuk menghadirkan sebuah retail modern itu juga sebuah hal yang tidak harus kita tolak ya, karena kalau kita melihat saat ini pemberian izin terhadap investasi katakanlah seperti KFC itu juga merupakan pemilik modal yang sangat ini juga ya kalau kita lihat ya dari aspek itu. Nah, bagi saya dampak lain yang bisa kita lihat harapannya di daerah kita ini dari kontribusi pertumbuhan ekonomi juga bisa disumbang oleh retail-retail yang ada ini. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan juga mungkin akan menciptakan lapangan pekerjaan ya pasti itu. Daerah ya, Pak, ya. Nah, untuk pelaku atau pedagang kelontongan sendiri itu dampaknya akan seperti apa nih, Pak, kira-kira? Ya memang di sisi lain kalau kita melihat beberapa daerah ada kekhawatiran ya akan mematikan usaha lokal, katakanlah pelaku usaha. Nah, dalam hal ini saya rasa pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Kadis, Deperindak yang mengatur regulasi itu bisa melakukan zonasi ya, bisa diatur. Katakanlah populasi pengusaha lokal kita itu banyak terdapat di katakanlah daerah kawasan padat penduduk yang berada di kota ya. Nah, mungkin kita agar ruang investasi tadi bisa tetap terbuka, bisa saja kita atur ruang zonasinya itu nanti di daerah-daerah perbatasan. Katakanlah di pintu masuk daerah Kabupaten Tabalong misalnya di Dahai atau di Jaru sana misalnya ya, di pintu-pintu masuk tersebut yang bisa dijadikan satu rest area ya atau persinggahan bagi masyarakat yang mobilitasnya melalui Kabupaten Tabalong tersebut ya. Nah, kalau tadi secara daerah sudah Bapak, dari pelaku UMKM sekarang kita berandai-andai nih Bapak. Ya. Memposisikan sebagai masyarakat sendiri nih, kira-kira tanggapannya Bapak sebagai masyarakat ini bagaimana nih dengan hadirnya akan berdirinya retail modern di Tabalong? Ya kalau saya sebagai warga masyarakat, mohon izin Pak Husain, tentunya kalau belanja di retail modern itu ya pertama ya harga pasti ya, kemudian nyaman di sana, kemudian kemudahan berbelanja juga relatif lebih banyak ya di sana, dan tentunya kadang-kadang ada promosi-promosi yang secara rutin. Kalau saya dimintai pendapat sebagai warga masyarakat, tentu saya memilih yang lebih murah ya, tetapi kalau kita konteksnya dalam hubungan emosional kemasyarakatan ya tentu saya akan berbelanja kepada tetangga saya ya hanya sesekali saja. Tetapi perlu menjadi catatan Mbak, bahwa retail modern yang ada di daerah tetangga kita boleh dicermati. Dalam weekend itu tidak sedikit warga kita Tabalong yang berbelanja ke sana. Nah, ini juga harus menjadi satu catatan bagi Pak Husain maupun pengambil kebijakan ya. Kenapa ini tidak bisa diberikan fasilitas ya mungkin ya. Tetapi ini bukan dalam konteks saya pro dan kontra. Ini sebagai pertimbangan saja. Maksud saya ketika kita melihat daerah tetangga kita katakanlah Kabupaten Balangan dalam waktu-waktu tertentu ya, long weekend itu biasanya Sabtu Minggu itu tidak sedikit yang belanja di sana adalah orang Tabalong gitu. Betul sekali Bapak ya. Sekarang saya ke Pak Husain lagi, ini terkait permohonan pendirian retail modern tersebut nih Bapak. Sudah sejauh mana nih kira-kira progresnya nih Bapak? Kalau permohonannya, kalau dari sisi perizinan ya karena sekarang itu menggunakan sistem OSS, jadi memang tidak ada halangan sebenarnya. Jadi secara sistem itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah nanti pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen dari yang bersangkutan, apakah sudah memenuhi standar-standar atau kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, itu sampai sekarang dari sisi proses perizinannya. Tapi dari sisi kami, dari sisi dinas, memang sampai sekarang belum ada proses tindak lanjut terkait yang permohonan dari perusahaan yang bersangkutan.
Karena kami itu tadi ingin menyiapkan retail-retail lokal termasuk BUMDes, termasuk juga BUMD Bersinarmat untuk bisa menyiapkan diri dulu. Jadi ketika mereka sudah siap, sudah berbenah baik dari sisi harga, baik dari sisi pelayanan, manajemen dan sebagainya, sehingga sudah siap berkompetisi, nah nanti akan kita evaluasi ulang. Iya. Bapak, adakah target yang diinginkan pihak retail modern tersebut nih? Terus rencana untuk mendirikan usahanya kira-kiranya? Dari sisi target, memang kami belum pernah ketemu ya dengan mereka ya, jadi hanya sebatas surat saja yang masuk ke kami, dan dari sisi kami saja yang menyiapkan. Insya Allah minggu depan kami akan mengundang seluruh pelaku UMKM, toko-toko retail yang ada di Kabupaten Tabalong, baik itu yang perorangan maupun dari BUMD dan BUMDes untuk bersama-sama melaksanakan rapat untuk persiapan pembenahan. Memang target pertama kami dalam 2 bulan ini adalah merubah ada bentuk lah desain dari toko-toko retail yang ada, bagaimana agar supaya layak dan nyaman bagi masyarakat untuk bisa berbelanja. Selanjutnya nanti bagaimana kami juga akan membuat suatu sistem agar ada misalkan sistem pergudangan. Jadi semua retail itu apakah nanti bergabung dalam suatu koperasi sehingga kita bisa melakukan order skala banyak kepada distributor. Dengan adanya order skala banyak yang akan didistribusikan kepada toko-toko retail yang ada, insya Allah harga juga bisa ditekan, bisa turun, sehingga bisa bersaing, berkompetisi dengan toko-toko retail yang lain. Iya, lebih terorganisir. Iya betul. Jadi kita pembenahan di internal dulu bersama pelaku UMKM-nya. Iya. Rencana ada berapa titik nih Bapak yang sekiranya direncanakan untuk dibangun untuk retail modern tersebut? Kalau dari usulan mereka itu ada 5 titik. Ada 5 titik. Untuk daerahnya belum. Jadi mereka baru mengusulkan 5 titik. Kalau kita melihat ini kan hanya satu retail yang mengusulkan ya. Nanti kalau ini disetujui maka jenis retail yang lain juga akan mengikuti. Nah ini yang kita khawatirkan itu. Memang secara perkembangan zaman juga kita memang agak sedikit kesulitan juga ya. Sedikit kesulitan karena serba terbuka sekarang, dari sisi perizinan pun lebih mudah. Tapi kami ingin juga bagaimana melindungi pelaku UMKM lokal itu. Ya, untuk pertanyaan yang tadi sudah dijawab langsung sama Pak Husin ya. Terima kasih banyak Bapak. Pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai tanggapan pelaku UMKM Tabalong terkait ancaman kedatangan retail modern besar. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita bertanya-tanya, kita akan saksikan beberapa tanggapan warga mengenai adanya retail modern besar yang ingin mendirikan usahanya di Tabalong. Simak videonya. Tanggapan Bapak itu sendiri setuju apa atau tidak dengan didirikannya retail modern tersebut? Secara pribadi tidak setuju. Kenapa? Karena dengan timbulnya retail modern ini seperti Alfamart, yang investasinya untuk kecil yang di kampung-kampung. Karena mereka ini adalah pembeli besar. Yang mereka ini berani untuk mendiskon harga sebesar-besarnya. Ya. Dengan diskon harga yang sangat besar itu, sehingga pedagang-pedagang kecil yang di kampung-kampung tidak bisa mengikuti. Kalau menurut saya tidak setuju karena balik lagi awalnya akan mempengaruhi pendapat para pedagang yang ada. Jadi usaha masyarakat di sekitar itu pendapatannya akan berkurang. Kami itu ya itu kan rezeki masing-masing. Di mana keringanan orang sama orang gitu lah. Rezeki kami tetap kami. Rezeki kan sama-sama channel usaha. Bapak begitu. Berarti tidak masalah, setuju aja. Masalah. Di sini. Enggak. Alasannya? Ya. Itu terdampak berkurang anunya. Pendapatan. Iya. Pasti orang kan miliknya di situ. Sesuai perkembangan zaman ya Allah. Nggih. Kalau rezeki sudah diatur. Nggih. Terus kalau ada persaingan secara sehat
lah. Iya. Jadi kesimpulannya tidak masalah, setuju aja biar. Silahkan. Silakan enggak? Iya. Iya. Karena sudah diatur ya kan. Ya, kalau seandainya nanti didirikan juga, bagaimana sikap Bapak untuk agar bisa bersaing lah, tidak dengan retail modern tersebut? Kalau seandainya mereka berdiri juga, kita sebagai toko yang sederhana siap saja bersaing, terutama harga kita sedapat mungkin untuk bersaing dengan menyesuaikan lebih murah lah daripada toko lain. Jadi toko-toko yang ada harus melakukan perubahan lagi untuk supaya fasilitasnya dilengkapi, kebersihannya, kelengkapannya, supaya masyarakat lebih tertarik kepada toko-toko yang ada daripada ke Alfa atau Indomaret. Karena kami menyanyi orang nomor duit, Pak. Oke. Kami sederhana aja. Sederhana aja. Gitu. Kalau benang itu kan tuh dengan genal. Nah kami ini dengan kecil-kecilan aja, sederhana aja. Nah, ya imbangilah pasaran. Ya, oke. Harga sesuai lah. Ya. Baik, bagaimana nih tanggapannya? Saya ke Pak Husin dulu deh, tanggapannya. Iya, kalau kita melihat respon masyarakat tadi, khususnya para pedagang itu kan beragam ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang kontranya kan mereka takut-takutan omsetnya akan menurun gitu kan. Sedangkan yang pro, karena ini rezeki sudah diatur kan, jadi tinggal diserahkan kepada yang kuasa aja kan. Jadi kalau kita melihat ini memang tantangan juga bagi pelaku UMKM kita dengan adanya rencana berdiri toko-toko retail modern ini. Mudah-mudahan lah mereka bisa mulai berbenah. Ya, mulai berbenah dan bisa bersaing ya Bapak Iya. ya. Pak Wahyu, bagaimana nih tanggapan Bapak? Ya, sekali lagi saya bukan dalam posisi setuju dan tidak setuju ya, dan melihat beragam tanggapan dari warga masyarakat kita tadi juga ada yang setuju ataupun tidak setuju ya dengan kehadiran retail modern. Tapi satu hal sekali lagi yang perlu saya garis bawahi, bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, suatu saat nanti ya, katakanlah karena sekarang proses perizinan itu kan tidak hanya di lokal ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Husin, bahwa NIB itu sudah proses perizinannya itu di pusat ya, dan kategori retail modern ini kan juga saya rasa tidak masuk kategori yang berat ya, dia karena tidak memiliki dampak lingkungan resikonya. Nah, kembali kepada tanggapan dari warga masyarakat kita, sekali lagi saya berharap juga kepada pemerintah daerah bisa menjembatani ya antara pelaku UMKM kita ataupun usaha-usaha dalam hal ini yang pernah diprioritaskan oleh kepala daerah kita, dalam hal ini adalah BUMDes ya. Nah, bagaimana kita berkolaborasi dengan retail modern tersebut agar bisa sama-sama jalan. Pertama, misalnya nanti retail modern itu diizinkan, tentu kita untuk melindungi para UMKM kita itu tadi, zonasinya saya sampaikan tadi tidak berdekatan langsung ya. Nah, yang kedua yang paling penting adalah kolaborasi yang saya maksud ini, bagaimana tadi upaya para pelaku usaha kita yang ada di Kabupaten Tabalong ini bisa dipersatukan, entah itu melalui koperasi atau melalui badan usaha lainnya. Nah, dalam hal ini nanti pemerintah daerah bisa menjembatani dengan para pelaku usaha besar tersebut, katakanlah para retail modern, katakan seperti Indomaret ya, mereka ini kan memiliki jalur distribusi yang hulunya itu langsung akses ke pabrik ya, seperti Indomarko dan lain sebagainya, itu masih merupakan satu grup dengan pemilik usaha mereka. Nah, harapan kita BUMDes maupun pelaku usaha UMKM itu agar mendapatkan harga yang kompetitif, mereka juga bisa difasilitasi, bisa akses langsung ke sana. Katakanlah seperti dengan order yang disampaikan Pak Husain tadi secara kolektif, sehingga para UMKM kita juga masih memiliki keleluasaan dalam menetapkan harganya. Saya rasa kita berbicara persaingan tidak hanya soal layout, tidak hanya soal berbenah dari segi display, tetapi yang paling penting adalah dari hulunya, sehingga output dari persaingan itu nanti bisa tetap terjaga. Gitu, Mbak. Gitu, Bapak. Nah, kemudian nih Bapak, sebagai pengamat ekonomi ya, Bapak ya, seharusnya sikap UMKM lokal itu bagaimana nih mempersiapkannya untuk bersaing dengan retail modern tersebut? Ya, harus membuka diri ya Mbak ya, karena saat ini eranya juga sudah harus kolaborasi, bukan bersaing dalam konteks rendah-rendahan harga
tentu juga dalam aspek pelayanan juga kita juga harus melihat ya apa yang telah diberikan oleh para pelaku usaha retail modern tersebut. Nah, minimal setidak-tidaknya para pelaku UMKM kita itu kalau sudah mau mulai membuka diri ya terhadap apa yang dicanangkan oleh pemerintah misalnya dalam hal ini program pembinaan, sehingga apa yang menjadi persoalan UMKM yang secara klasik kita tahu ya bahwa persoalan UMKM itu kan kebanyakan yang pertama adalah minimnya terhadap akses sumber daya yang produktif, kemudian minim terhadap akses permodalan biasanya, kemudian yang terakhir terhadap akses pasar. Nah, ini problem klasik yang memang secara permasalahan harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, ini harus membuka diri baik terhadap program-program pemerintah daerah maupun dengan para retail modern. Tadi kita harapkan juga bisa memberikan satu pendampingan ya terhadap manajemen misalnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi harapan kita ke depan, tentunya tidak mematikan apa yang dikhawatirkan oleh sebagian besar pedagang kita itu tadi. Nah, ya Bapak, berbicara tentang retail modern ya, secara kita sudah tahu juga bahwa jam operasional itu ada yang 24 jam ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak kira-kiranya, apakah dari UMKM sendiri gitu ya, bisakah bersaing dengan jam operasionalnya? Karena kan biasanya, wah malam-malam nih saya nggak ada, butuh ini misalkan, lalu saya ke sana. Nah, itu bagaimana Pak disikapinya? Apakah mungkin ada pengaturan jam dari pihak pemerintah mungkin? Ya itu kalau itu saya rasa secara bertahap ya kembali kepada pelaku usahanya masing-masing. Dan saya memiliki keyakinan bahwa UMKM ataupun retail modern itu memiliki segmen pasar yang berbeda ya. Karena saya pun sebagai warga masyarakat tetap dalam satu hal berbelanja tertentu, saya tetap harus memilih dengan tetangga saya atau pedagang-pedagang yang tidak jauh dari rumah, yang sudah kita kenal lah seperti itu. Nah, dalam hal-hal tertentu kita juga mungkin yang tidak ada di UMKM kita atau pelaku usaha kita, ya kita tidak ada pilihan lain juga harus berbelanja ke situ kan. Nah, tentu kolaborasi itu tadilah ya yang mana harus dilakukan evaluasi juga. Jika memang memungkinkan harus membuka layanan 24 jam, kenapa tidak? Jika itu memang pasarnya ada. Ini kembali kepada pelaku usaha itu sendiri. Ya, baik. Saya akan ke Pak Husin nih ya. Bapak, apa upaya maupun program dari pemerintah untuk dapat membenahi retail modern lokal maupun pedagang kelontongan di Tabalong nih Pak? Ya, upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun ini yang kita lakukan, yang pertama kita memberikan edukasi ya bagi pelaku UMKM lokal, retail lokal, pedagang kelontongan terkait dengan layanan. Yang kedua, kita juga memberikan sosialisasi kepada mereka terkait dengan permodalan juga, karena permasalahan mereka juga ada di permodalan. Karena ada beberapa program pemerintah terkait permodalan seperti kredit gerbang emas, terus juga KUR yang dilaksanakan oleh bank-bank BUMN. Yang ketiga yang kita lakukan dalam waktu dekat, kita bersama-sama untuk melalui pembenahan dari sisi penampilan untuk toko-toko retail yang ada, bagaimana agar terciptanya kenyamanan bagi pembeli, termasuk juga kemudahan pembayaran. Jadi fasilitas pembayaran tidak hanya dilakukan secara tunai, tapi juga retail lokal ini juga bisa menerima pembayaran secara non tunai dengan menggunakan barcode atau QRIS ya. Yang ketiga, kami juga akan mengumpulkan mereka agar bisa bersama-sama untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana agar bisa mendapatkan barang dengan harga murah melalui konsolidasi belanja. Dengan adanya konsolidasi belanja ini, mereka bisa dapat akses langsung ke distributor dengan pembelian yang relatif besar, sehingga harga juga bisa ditekan. Itu yang kami lakukan dalam waktu dekat. Ya. Adakah Bapak perkiraan jumlah pedagang kelontong dan retail modern lokal di Tabalong nih Pak? Kalau jumlah retail modern lokal yang ada di Tabalong ini ada sekitar 13, sedangkan pedagang kelontongannya ini masih pendataan di kami. Masih pendataan ya Bapak ya. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan obrolan kita tetapi setelah iklan berikut ini. Tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami melanjutkan obrolan kita. Apa saran maupun harapan nih
dari Bapak berdua untuk pelaku UMKM lokal melihat potensi gempuran dari retail modern besar ke depan. Saya ke Pak Husin dulu, bagaimana Pak? Ya, makasih. Jadi globalisasi ini kan memang tidak bisa kita tahan-tahan ya, perkembangan zaman dan sebagainya. Jadi memang mau tidak mau kita memang harus ke depannya bisa bersaing lah dengan toko-toko retail modern nasional. Nah, tapi sebelum itu kita sudah menyiapkan diri mulai sekarang. Jadi kami dari sisi pemerintah, walaupun sementara kebijakannya masih belum secara langsung dapat memberikan membuka ruang bagi retail modern tersebut untuk berusaha di Kabupaten Tabalong. Namun kita berharap sama-sama dengan pelaku UMKM juga untuk bisa berbenah. Tadi dari sisi pelayanan, manajemen, dari sisi semua lah kita mulai berbenah, sehingga nanti ketika sudah siap semua, artinya persaingan itu bisa kita hadapi dengan sportif seperti itu. Ya, Pak Wahyu, bagaimana nih tanggapan Bapak? Ya, kalau untuk kedepannya, ya saya tetap berharap kita iklim investasi bisa tetap bisa tetap terjaga ya di sini, dengan harapan ya memang investasi dari luar itu bisa berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di sini. Nah, dalam hal retail modern ini, saran terhadap warga masyarakat tentunya ya tetap bagi warga masyarakat lokal yang sudah terbiasa berbelanja di toko-toko kelontongan lokal ya tetap kita teruskan saja. Nah, dalam hal retail modern, satu hal juga yang tidak menutup kemungkinan bagi kita warga masyarakat, karena retail modern ini kan modelnya adalah franchise ya, bukan notabene itu kepemilikan modalnya secara perorangan pemilik modal besar gitu kan ya. Nah, dalam hal franchise saya pikir bisa saja pemerintah daerah, Pak Husin melalui Perumdanya nanti katakanlah seperti itu. Saat ini sudah ada Bersinarmat, kita ketahui yang sudah memiliki pangsa pasar warga masyarakat kita di Tabalong, itu bisa saja katakanlah dikonversi ya, ini misal saja. Atau para pelaku usaha kita yang ada di daerah, misalnya berkonsolidasi, mereka melakukan satu franchise, ini yang secara kepemilikan itu nanti agar dari aspek persaingan secara kepemilikan usahanya tetap mereka, ya kenapa tidak bagi warga masyarakat kita juga tetap membeli di situ, sehingga para UMKM kita dari sisi usaha yang sudah dijalaninya lebih awal tetap bisa jalan, tapi di sisi lain dengan melakukan kolaborasi atau konsolidasi tadi juga bisa tetap bersaing secara sehat, karena kita bicara secara substansinya bahwa kepemilikan retail modern itu juga tetap masih bisa diatur oleh pemerintah daerah kan nanti. Siapa yang akan franchise store di belakangnya itu gitu. Katakanlah nanti BUMDes nanti juga yang memiliki modal lebih itu juga bisa melakukan, apakah namanya tetap Indomaret, Alfamart, atau nanti tetap BUMDes Bersinarmat, itu soal pilihan saja saya rasa. Ya. Baik Bapak, terakhir mungkin ada saran ke masyarakat terkait untuk berbelanja nih Bapak, misalnya mengutamakan berbelanja di tetangga yang seperti tadi Bapak sampaikan nih. Ya, kalau bicara secara emosional kemasyarakatan, saya sebagai warga masyarakat Tabalong ya tentu saya harus menyarankan kita tetap berbelanja dengan tetangga kita. Kita harus menghidupkan ekonomi masyarakat lokal ya. Tapi kembali lagi, pasar retail modern ini memiliki segmen pasar yang khusus ya. Dia tidak serta-merta juga menggerus. Jadi harapan saya juga sekali lagi berharap kepada pemerintah daerah untuk kalaupun nanti ke depannya akan diberikan katakanlah satu kesempatan, ya mohon nanti juga pengaturan zonasinya sekali lagi itu bisa diatur secara sebaik mungkin agar tidak langsung berhadapan-hadapan dengan pelaku usaha kita. Jadi bisa tetap berjalan ya Pak betul. ya. Oke. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga ada solusi terbaik yang berpihak khususnya bagi pelaku UMKM di Tabalong. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Husin Ansari dan Bapak Wahyu Wibowo yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.